Ini adalah video lawas, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, ketika saya masih membela kesaksian Daud Tony. Saya akan menjawab argumen Muriwali pada bagian akhir. Selamat menikmati. Ya, jelas sekali di dalam video tersebut, Pendeta Daud Tony itu tidak mengeksposisi Alkitab. Artinya membaca teks Alkitab, lalu mengeksposisi, menjelaskan ayat per ayat, tapi beliau ini lebih banyak membicarakan pengalaman pribadinya. Karena memang dulunya katanya dia adalah seorang dukun sakti katanya, saudara, dan mengenai hal ini kan kita perlu mengecek kebenarannya ya. Apakah memang betul beliau dulunya adalah seorang dukun sakti, lalu kemudian bertobat? Saya tidak tahu ya. Kelihatannya pertobatannya mungkin setelah bertemu dengan pendeta Gilbert Lumoindong kalau saya tidak salah ya. Tetapi yang jelas katanya dulu bukan Kristen ya, seorang dukun sakti lalu kemudian menjadi Kristen. Nah, di dalam video yang saya amati ini saudara, yang diceritakan adalah lebih banyak pengalamannya, lalu kemudian mengambil rujukan dari Alkitab untuk mendukung apa yang dialaminya. Alkitab itu saudara sangat sedikit sekali bicara tentang setan. Sedikit sekali informasi tentang setan, bagaimana setan diciptakan ya, bagaimana setan itu kemudian jatuh ke dalam dosa ya. Itu informasi begitu minim ya, begitu sedikit, sehingga sebetulnya kita tidak dapat membuat satu bagian daripada teologi sendiri yang disebut sebagai satanologi, karena sebetulnya Alkitab tidak banyak bicara tentang setan. Kalau manusia itu ada doktrin manusia ya, kalau Allah ada doktrin Allah, kalau Kristus ada kristologi ya, doktrin Kristus, kalau Roh Kudus ada pneumatologi, karena memang banyak dibicarakan. Sedangkan kalau setan ini sedikit saja ya. Bahkan malaikat pun secara keseluruhan ya, karena setan ini ya, iblis dan para pengikutnya dulunya adalah malaikat yang melayani Tuhan, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa sehingga dibuang dari hadapan Tuhan ya. Baik dunia iblis maupun para malaikat tetap minor dalam Alkitab, sehingga untuk membentuk satu bidang teologi yang disebut sebagai apa namanya itu, malaikatologi ya begitu ya, atau satanologi ya, ini sangat-sangat apa namanya mendapatkan dukungan yang minim. Itu sebab dalam dogmatika itu tidak ada itu apa namanya itu tentang malaikat khusus atau setan khusus begitu. Tetapi itu dicampur di dalam doktrin penciptaan. Jadi mulai dari Elohim menciptakan langit dan bumi, lalu ditutup dengan Yesus. Yesus ini adalah juga Elohim, saudara. Pribadi kedua Allah Tritunggal, ya. Pribadi kedua daripada Elohim, saudara. Maka setan menjadi minor sekali. Bahaya sekali kalau seorang pendeta lebih banyak bicara setan, ya, dan tidak lebih banyak bicara tentang Allah, tentang Kristus, tentang kerusakan manusia, dan butuhnya anugerah dan pengampunan dari Tuhan, saudara. Maka kita menjadi orang Kristen yang minor pemikirannya, yang miskin teologinya, ya, oleh karena lebih banyak bicara yang tidak dibicarakan oleh Alkitab. Maka sama dengan tidak setujunya saya terhadap kebaktian, mujizat, dan kesembuhan, karena memang tidak didukung Alkitab. Maka saya sama tidak setujunya kepada seminar sana-sini tentang setan. Alkitab tidak banyak bicara tentang setan. Maka jangan seminar sana-sini seperti Pendeta Daud Tony. Sebuah rumah yang kelihatan tertutup bukan berarti di sana tidak ada orang. Bukan karena Alkitab tidak memberitahukan sesuatu secara spesifik dan detail, lantas itu tidak ada. Kitab Daniel dan Wahyu secara jelas mengatakan, tapi masih sangat banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang akan dimeteraikan hingga akhir zaman. Yohanes 16 ayat 13 berkata, namun apabila Roh Kudus turun, ia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi kami telah kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus agar kita disingkapkan terhadap pengetahuan yang masih tersembunyi. Dan jika Roh Kudus turun, ia akan memberikan pewahyuan kepada kita sehingga kita mendapatkan pengalaman spiritual. Dan firman yang kita baca, yang tadinya adalah sebuah logos yang baku, yang kaku, akhirnya berubah menjadi
rema di dalam kehidupan kita. Lagi pula, Alkitab dituliskan hanya untuk menceritakan kronologis bagaimana Allah bisa mengasihi kita. Alkitab tidak dituliskan untuk memuaskan dahaga curiosity kita. Sebab jikalau laut adalah tinta dan langit adalah kertas, itu tidaklah akan cukup untuk menghentikan pertanyaan-pertanyaan kita. Sebab kita diperlengkapi dengan otak yang berfungsi untuk menghasilkan kreativitas berpikir yang tidak terbatas. Jadi, karena itulah Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran sampai kepada seluruh kebenaran. Dan lagi pula, apa yang disampaikan oleh Daud Tony justru berbasis daripada Alkitab. Apa yang disampaikan Daud Tony sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi, tuduhan orang ini bahwa Daud Tony tidak berbasis pada Alkitab adalah sesuatu yang ngawur. Terlalu banyak bicara setan, kita diperalat setan. Ya, jelas itu, saudara. Terlalu banyak bicara firman Tuhan, kita akan semakin digunakan oleh Tuhan. Ya, ini prinsipnya, saudara. Banyak bicara firman Tuhan, banyak menjelaskan firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tentang sifat-sifatnya, karya-karyanya yang begitu luas, begitu agung, ya, begitu hebat. Maka kita adalah hamba Tuhan, saudara. Tetapi banyak bicara tentang setan, jangan-jangan kita dipakai setan. Ya, ini satu prinsip penting yang saudara harus perhatikan baik-baik, saudara. Ya, saudara duduk di sini, saya memperlengkapi saudara-saudara. Seorang pendakwah terbitan dari Litug berkata, "Jikalau kamu memakan babi, maka kamu akan berkelakuan seperti babi." Beberapa sebuah teori yang asal ceplos, gitu ya. Dan orang ini lama-kelamaan semakin mirip, ya, dengan beliau. Beliau tugas seorang intelijen dilatih dan dibiayai oleh negara adalah untuk masuk ke dalam sistem pertahanan musuh dengan harapan dia bisa melakukan closing identification, yaitu pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan musuh secara akurat dan terkonfirmasi, sehingga dengan berbekal informasi itu mereka menjadi lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jelas apa yang disampaikan orang ini adalah ngawur dan asal bunyi. Nah, yang pertama-tama di dalam video tersebut, Pendeta Daud Tony itu berkata ada 5 tingkatan itu dunia roh. Ya, ada 5 tingkatan, saudara. Jadi yang pertama itu pemerintah, katanya. Dia merujuk kepada Efesus 6 ayat 12, ya. Pemerintah. Pemerintah ini katanya itu pucuk pimpinan, yaitu setan, ya. Pucuk pimpinan setan di seluruh dunia yang kita sebut sebagai iblis atau Lucifer, katanya, saudara. Ya, saya lanjut dulu, ya, saya belum kasih tanggapan. Lalu yang kedua, katanya, setelah pemerintah itu ada penguasa, itu yang kedua. Nah, penguasa ini itu katanya setingkat jenderal, ya. Jadi setingkat jenderal, dan menurut dia di setiap negara, ya, itu ada jenderalnya masing-masing. Di Indonesia ada jenderalnya juga, katanya. Itu adanya di pantai Laut Selatan yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul, katanya, saudara. Ya, jadi itu jenderalnya Indonesia, begitu, ya. Heran juga, ya, negara Indonesia ini kan luas, ya. Sedangkan Nyi Roro Kidul itu kan itu kepercayaan orang Jawa, kan, begitu, ya. Masa kan kepercayaan orang Jawa jadi jenderalnya seluruh Indonesia, kan, begitu, ya. Ini yang kayak gini saya sebetulnya ini konsisten, ya. Apakah Nyi Roro Kidul ini berkuasa di Papua misalnya, kan bisa kita pertanyakan seperti itu, saudara. Tapi ini pendapat dia, ya. Jadi di Indonesia ini jenderalnya itu Nyi Roro Kidul, ya. Lalu kemudian, saudara, jenderal-jenderal yang ada di dalam setiap negara, katanya, itu bergantung kepada cara okultisme di satu tempat, di satu negara, lalu kemudian budayanya, bergantung kepercayaan setempat, bergantung kepada pengkultusan, apa yang dia kultuskan, katanya, saudara. Nah, ini juga problem, kan? Di satu negara kan ada banyak budaya, ya. Kayak Indonesia ini banyak budaya. Masa jenderalnya cuma satu? Kalau jenderal itu bergantung kepada budaya, kan?
kepercayaan setempat. Indonesia ini ada banyak sekali kepercayaan setempatnya, saudara. Kalau jenderal satu negara bergantung kepada kepercayaan satu tempat, maka bagaimana mungkin Indonesia cuma satu jenderal, Nyi Roro Kidul. Nah, ini saja sebetulnya, ini maka saudara ya, kalau saudara mempunyai pikiran yang tajam ya, dan saya percaya pikiran yang tajam itu kalau saudara hanya kembali kepada Alkitab, karena firman Allah ini mengembalikan fungsi logika saudara yang kacau karena dosa, kacau karena pekerjaan setan itu kepada fungsi yang benar, sehingga saudara jeli untuk melihat, mengamati ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, saudara. Jokowi adalah suku Jawa berasal dari Solo. Saya kurang yakin apakah suku Jawa Sunda. Namun Jokowi adalah suku Jawa, bukan berarti dia dapat menjadi presiden bagi suku Batak atau suku Manado atau suku lainnya. Jokowi adalah presiden bagi semua suku di negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Daud Tony jelas adalah mengenai hierarki kepangkatan teritorial, bukan mengenai adat budaya. Jadi jin ini siapa? Yang mengepalai satu regu ya. Ini adalah setan yang berpangkat paling rendah katanya, mengepalai satu regu ya. Jadi jin-jin ini katanya ada jin penunggu rumah, ada jin yang menjaga harta karun, ada jin yang menjaga buah. Loh, buah kok dijaga, harta karun kok dijaga jin ya. Ada jin yang menjaga pohon katanya begitu, saudara. Nah, ini 5 tingkatan dunia roh kata dia, saudara. Nah, ini tanggapan saya sekarang. Mari kita membuka Alkitab sekarang di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12 ya. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya akan membaca di sana, saudara. Dikatakan di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada 4 saja di sana. Jadi bukan 5, saudara yang disebut ya. Jadi hanya ada 4. Jadi saudara, kelihatan sekali kalau jin itu ditambahkan ya. Mungkin ini adalah pengaruh kepercayaan daripada pendeta Tony Daud ya, sebelum dia masuk menjadi Kristen ya. Jadi ada ajaran tentang jin-jin ya, ada jin yang baik, ada jin yang jahat ya, gitu ya, ada jin kafir, gitu, ada jin Kristen kan begitu ya. Jadi ajaran-ajaran semacam ini kemudian dibawa masuk ya, lalu ditambahkanlah itu menjadi jenis yang kelima kan. Padahal Efesus di sini hanya menyebut 4, saudara. Ada berapa? 4 ya. Saya membaca ulang, ada apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat ya, begitu ya. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa ini tidak berbicara hierarki, mana lebih tinggi, lebih rendah. Tidak. Mungkin ini mengindikasikan atau memberi petunjuk berbagai jenis ya, setan atau roh-roh jahat di dunia kegelapan. Bisa jadi karena Paulus pun di sini tidak memberikan keterangan, saudara, tetapi tidak mengindikasikan bahwa ini menyangkut hierarki tertentu atau kepangkatan tinggi rendah tertentu, saudara. Tidak ada. Jadi ini ditambah-tambahkan. Apa yang disebutkan kitab Efesus di ayat tersebut tidaklah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Daud Tony. Daud Tony justru mengkonfirmasi kebenaran ayat tersebut lewat pemetaan yang dilakukan di dalam spiritual experience. Dalam hal ini, Daud Tony mengidentifikasi hierarki kepangkatan setan dalam 5 jenjang. Pun itu masih sinkron dengan ayat tersebut. Lalu seorang ini mencoba membiaskannya dengan mengatakan bahwa di sana hanya ada 4, bukan 5. Lantas apakah Daud Tony salah? Jawabannya tidak. Sebab ayat tersebut tidak bercerita mengenai numerik, tetapi absolut open konklusi. Tidak ada patokan dalam bentuk angka di sana, tetapi sebuah kesimpulan yang pasti benar, namun masih bisa ditambahkan. Tetapi dalam kitab Efesus ini bukan istilah singular, saudara. Istilahnya itu jamak. Dikatakan di sana pemerintah-pemerintah ya.
Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu arkas ya. Arkas ini pemerintah-pemerintah. Prinsip ya, principalities ya, principalities begitu dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin saya perlu membuka sekarang ya versi terjemahan New King James, saudara. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan di sana ya, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, ya, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Jadi di sana principalities, saudara, principalities ini jamak, saudara, pemerintah-pemerintah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang dipaksakan ketika ditafsirkan sebagai pemerintah. Lalu kemudian dirujuklah itu kepada setan, begitu, kepada iblis atau Lucifer, begitu. Nah, ini kelihatan sekali Pak Tony Daud ini tidak meneliti Alkitab baik-baik ya, tetapi pengalamannya dari luar dimasukkan kemudian untuk membaca Alkitab. Jadi Alkitab sama sekali tidak berbicara mengenai iblis wilayah ini, wilayah teritorial ini, wilayah Amerika siapa yang pegang, wilayah Eropa siapa yang pegang, Afrika siapa yang pegang, Asia siapa yang pegang, sama sekali tidak ada tentang itu. Mungkin ada hierarkinya, mungkin ada pembagian-pembagian tugasnya, tetapi Alkitab diam tentang hal itu, maka kita seharusnya diam. Tidak boleh melampaui apa yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Nah, ini prinsip penting iman Kristen. Kalau nggak mau sesat, jangan melampaui, berspekulasi, melampaui apa yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Ini penting sekali bagi iman Kristen, ya. Jadi, saudara-saudara, kalau ada pendeta yang mengajar saudara itu melampaui apa yang tertulis, ya, apa yang diajarkan Alkitab, ya, maka saudara harus tolak dia, saudara. Ini berbahaya sekali. Salah satu karya Allah atas manusia, sehingga manusia itu disebut segambar dan serupa dengan Allah, adalah otak. Kita diberikan otak agar kita bisa memfungsikannya, kita bisa belajar dan mencari tahu. Tuhan ingin kita belajar, sebab jikalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan mendapatkan pengetahuan yang telah disediakan Allah di depan bagi kita. Tuhan ingin kita mengerti cara Dia bekerja, bagaimana segala sesuatu bekerja. Tuhan ingin kita selangkah lebih mengerti akan master plan rancangannya di dalam kehidupan kita. Lagi pula, apa yang disampaikan oleh Dr. Tony, core-nya adalah Alkitab, basisnya adalah pada Alkitab. So, kata melampaui yang dilemparkan orang ini jelas sesuatu antitesis bagi kehendak Allah. Sebab Allah ingin kita belajar, kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi selama ini. Jadi kata melampaui jelas tidak relevan dan salah alamat. Jadi saudara ada sepertiga, tapi berapa miliar, berapa triliun, berapa juta, kita nggak tahu. Maka jangan mencoba mengira-ngira, oh jumlah setan di seluruh dunia termasuk Lucifer itu mungkin 1 triliun, mungkin 2 triliun. Tidak usah, saudara. Apa yang tidak diajarkan Alkitab, jangan kita berspekulasi, ya. Tidak usah, tidak perlu. Cukup tahu sepertiga daripada jumlah seluruh malaikat. Pak Daud Tony ini berkata, ya, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan terlebih dahulu menciptakan malaikat, ya, yang jumlahnya triliunan, kata dia, saudara. Saya katakan tadi di dalam Alkitab itu tidak ada jumlah malaikat seluruh dunia itu berapa banyak, tidak ada, ya. Jadi saya kira ini karangan beliau ini kan, itu sesuatu spekulasi yang tidak didukung Alkitab. Entahkah jutaan atau miliaran atau triliunan, kita tidak tahu, saudara. Jadi janganlah mengada-ada, kan begitu. Di dalam Alkitab menyebutkan bilangan untuk sesuatu jumlah yang sangat banyak dan tidak terhitung disebut berlaksa-laksa. Ini adalah kata alegoris untuk menggambarkan undefinited quantity. Saat ini, di mana peradaban kita sudah jauh lebih tinggi, kita telah mengenal angka yang lebih tinggi dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Kita mengenal angka tertinggi, yaitu triliun.
Dan kata triliunan yang dipakai oleh Daltonic untuk menggambarkan banyaknya jumlah malaikat adalah sama, sejenis alegoris untuk menggambarkan undefinited quantity. Semua melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak melayani Tuhan. Dan ini konsisten dan pemahaman reform bahwa segala sesuatu tidak ada yang untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan teologi reform berkata adanya neraka itu juga untuk mempermuliakan keadilan Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang adil, yang menghukum yang durhaka, yang menghukum yang berdosa. Adanya neraka bukan satu kecemaran bagi Tuhan, tetapi memuliakan keadilan daripada Tuhan Allah. Seluruhnya kita melayani Tuhan Allah. Semuanya kita ini sedang memuliakan Tuhan Allah, saudara. Bahkan pemberontak pun yang akan dibuang ke neraka, dia sedang memuliakan Allah. Iblis itu bukan lawan Tuhan. Maka pendeta-pendeta model begini ini kan mengkontraskan atau menjadikan Tuhan lawan. Yesus versus. Mari kita berharap Yesus untuk lawan. Ngaco. Adanya ini karena Yesus mau. Pikir ini baik-baik ya. Karena Yesus mau. Kalau Yesus tidak mau, dia lenyapkan nanti, saudara. Berdasarkan kedaulatannya. Jadi jangan bawa Yesus untuk adu. Kenapa engkau mengecilkan Yesus dengan engkau menggunakan Tuhan Yesus untuk beradu lawan Lucifer? Imanmu terlalu dangkal, imanmu terlalu remeh, engkau lihat Tuhan terlalu kecil, maka gerejamu lemah. Ya, jumlah besar tapi iman tidak ada, saudara. Apa-apa panik. Bicara 666 antikristus, bicara microchip, panik, bikin seminar sana sini. You tidak mungkin tenang seperti orang reform, ya. Yang jadi pertanyaannya adalah, reform itu apa? Who's care about reform? Ketika kita mencari kebenaran teologis, kita harus menanggalkan semua atribut kita. Seperti Martin Luther berkata, back to the Bible. Kita harus menanggalkan semua kostum pembeda kita. Jikalau tidak, maka kita akan bertentangan, bertolak belakang satu sama lain. Katolik akan berkata, oh kami jelas berbeda kepercayaan dengan Protestan. Pentakosta akan berkata, oh kami jelas berbeda kepercayaan dengan Reform. Semua seragam itu hanyalah sampah di hadapan kebenaran Alkitab. Kita harus kembali kepada universal base kita. Basis persamaan kita adalah Alkitab. So, menjadi sesuatu yang lucu ketika orang ini mencari kebenaran teologis, sementara dia sendiri masih mabuk dengan reformnya. Saya rasa pendiri reform sendiri pun akan malu melihat kelakuan orang ini, sebab dia telah membuat reform menjadi sebuah jokes. Tafsiran ini saya tidak mempercayainya, saudara-saudara, karena tafsiran ini pertama-tama dia menentang penciptaan 6 hari. Doktrin recreation, ya, itu doktrin yang sebetulnya tidak alkitabiah. Bahkan sayang sekali orang sekelas John Stott, ya, John Stott seorang Injili yang sangat baik sekali, dia blunder juga dalam hal ini karena mau menyesuaikan diri dengan sains modern yang lebih percaya kepada evolusi, bahwa alam semesta ini, bumi ini itu dihasilkan bermiliar-miliar atau berjuta-juta tahun. Prosesnya begitu, saudara. Jadi akhirnya dicocokkan dengan ajaran Alkitab, lalu kemudian ada penciptaan langit dan bumi yang pertama, lalu setan memberontak, setan mengacak-acak langit bumi yang pertama itu, lalu kemudian ada penciptaan kembali. Nah, dari penciptaan pertama sampai penciptaan kembali itu jaraknya jutaan tahun, katanya, saudara. Ini teori yang kompromi dengan dunia. Alkitab tidak berkata begitu, saudara. Alkitab jelas mengajarkan penciptaan harafiah 6 hari. Itu sebabnya perintah untuk menjalankan hari Sabat, ya, menguduskan hari Sabat bagi orang Yahudi, itu merujuk kepada penciptaan. Nah, perintah hari Sabat ini apa? Harafiah atau simbolik, saudara? Harafiah. 6 hari lamanya engkau kerja, hari ke-7 engkau harus berhenti. Merujuk kepada penciptaan. Berarti penciptaan harafiah 6 hari, saudara. Ya. Memastikan 6 hari dalam Kejadian 1 sebagai makna harafiah di dalam paradigma kita sebagai manusia jelas adalah pendangkalan akan kemisteriusan rahasia Allah. Firman Tuhan berkata, 1 hari bagi Tuhan adalah sama dengan 1000 tahun bagi manusia.
Ini adalah sebuah kalimat alegoris untuk menggambarkan undefinitive time quantity. Itu sebuah bilangan waktu yang tidak terhingga dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengukurnya. Waktu Tuhan jelas berbeda dengan waktu kita. Tuhan tinggal di kekekalan, sementara kita tinggal di habitat yang terbatas ruang dan waktunya. So, bagaimana mungkin hanya karena dia seorang pendeta reform dan dia bernama Muriwali Yanto Matalu, lantas dia menjadi merasa berhak menyamakan persepsinya bahwa waktunya sama dengan waktu Tuhan? Jelas inilah sebuah hal yang konyol dan usaha menjaring matahari. Ibarat kata Pak Ustadz, Anda sedang meludahi matahari lalu terpercik wajah sendiri. Saudara dapat banyak hal malam hari ini ya, saudara. Prinsip reform adalah tidak usah banyak spekulasi. Ikut saja yang diajarkan Alkitab. Perhatikan baik-baik ya. Karena Tuhan sangat kecewa akibat pemberontakan Lucifer, maka Tuhan perlu teman untuk berbicara. Wih, Tuhannya adalah Tuhan yang butuh. Tuhan yang perlu sesuatu di luar diri. Tuhan apa itu? Tuhan yang lemah. Tuhan yang impoten ya. Tidak mampu ya. Kalau Tuhan cipta manusia karena Tuhan butuh untuk bicara sama manusia, berarti Tuhan tidak punya teman bicara sebelum dia ciptakan malaikat, sebelum ciptakan manusia. Tuhan ada dengan sendirinya, tidak punya teman bicara. Kalau Tuhan tidak punya teman bicara, dia bisu berarti. Nah, ini saya pinjam istilah Bambang Nursena ya, Pak Bambang Nursena ya. Ya. Kalau Tuhan itu bukan Tritunggal, ya Tuhan bisu berarti. Tuhan itu hanya sendiri tanpa firman-Nya, Tuhannya bisu berarti, kan begitu. Jadi saudara butuh manusia untuk teman bicara karena kecewa iblis jatuh. Nah, secara sederhana saya berkata, mengapa harus butuh manusia? Kalau memang Tuhan kecewa butuh teman bicara, mengapa harus manusia? Kenapa tidak bicara sama Gabriel, sama Mikael dan malaikat-malaikat yang lain? Serubim, ya, serafim, kerubim. Kenapa? Jadi ini ngawur sekali ya. Ini betul-betul bagi saya kacau ya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah butuh teman bicara. Karena Allah Tritunggal ini cukup di dalam dirinya sendiri. Komunikasi, relasi antar pribadi ya, antara Bapa, Anak dan Roh Kudus itu cukup. Tidak perlu ditambah manusia supaya Tuhan itu menjadi lebih sempurna. Tuhan menjadikan kita memang untuk menjadi wadah kasih sayangnya. Karena itulah di Kejadian 1 dikatakan, maka kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Tuhan ingin menciptakan sesuatu yang berbeda dari segala sesuatu ciptaan yang sebelumnya. Sebab Tuhan hendak menjadikan sesuatu itu yang kelak akan menjadi ahli warisnya, karena telah tersebut sebagai anak-anak Allah. Yaitu jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan Allah kita. Jadi kata kesepian di sana bukanlah karena Allah tidak punya teman berbicara. Orang ini menggunakan dalil Bambang Nursena yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin kesepian. Padahal apa yang dikatakan oleh Daud Tony jelas berbeda konteks dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena. Bambang Nursena melakukan pendekatan teologis, sementara Daud Tony melakukan pendekatan emosional, feels atau rasa. Jelas ini sangat berbeda. Saya sering nongkrong bersama teman-teman, kami saling bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Namun ternyata di dalam keramaian itu saya masih bisa merasakan kesepian. Jadi seperti lagu Ahmad Dhani berkata, di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Suara saya mahal ya. Jadi ternyata dalam keramaian sekalipun orang bisa merasakan kesepian. Nah, yang menjadi masalahnya adalah orang ini tidak pernah kehilangan anak. Jadi kata kesepian yang dialami oleh Tuhan
menjadi sesuatu hal yang membingungkan bagi dia. Namun silakan Anda tanyakan kepada orang yang pernah kehilangan anak, mereka akan menceritakan kepada Anda secara clear dan jelas apa itu kesepian. Ini teologi yang kacau sekali ini, saudara. Dan banyak orang agung-agungkan kesaksian-kesaksian semacam ini. Wah, ini celaka sekali. Maka saudara-saudara belajar doktrin Allah dari saya lah. Saudara-saudara belajar doktrin Allah dari saya lah. Saudara belajar doktrin Allah dari saya lah. Ya. Saya akan memberi saudara pelajaran doktrin Allah yang bertanggung jawab sesuai dengan Alkitab. Ya, ini saya promosikan sekarang ini. Ini buku dogmatika saya, saudara. Silakan ya, saudara membeli ya. Ini saya jual dengan harga 260.000. Ini sebetulnya buku setebal ini harga halamannya itu 1042 halaman ya. Itu 260.000 kemurahan. Banyak orang yang bilang terlalu murah jualnya, tetapi saya tidak mau cari untung ya. Biar saudara kalau punya uang silakan beli dan saudara belajar dari saya. Iman yang tidak gampang takut dan gampang goyah ya saudara. Sekalipun dunia menderu, saudara lihat Yesus terlalu besar, terlampau tinggi, terlalu berkuasa, terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat, saudara. Ini iman reform, saudara. Ini iman reform, saudara. Itu sebabnya kalau Anda lihat pendeta-pendeta reform tidak ada takutnya, saudara. Tidak ada takut, kita tidak takut siapapun karena kita hanya takut kepada Tuhan Allah. Kata saya atau aku di dalam bahasa Yunani adalah ego. Ego sendiri artinya adalah Allah. Karena itulah Tuhan sangat membenci orang yang menyombongkan dirinya, sebab mereka hendak meninggikan dirinya sama seperti Allah. So, kesimpulan saya adalah orang ini, Pendeta Muriwalianto Matalu, sedang menggunakan ilmu teologinya yang dangkal dan kering untuk mendelegitimasi nilai kesaksian doktonik yang luar biasa. Orang ini tanpa sadar telah menjadi alat setan untuk mereduksi kekuatan kesaksian doktonik, yang mana itu telah membawa banyak jiwa telah dipanen, dan kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. So, jikalau benar orang ini adalah seorang pendeta, maka pastinya orang ini adalah pendeta sesat dengan logika yang kacau dan sifat yang angkuh. Dan sekarang saya akan melihat respons saudara. Mungkin hanya beberapa saudara. Mudah-mudahan saya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bertanggung, maaf ya, yang berbobot maksud saya, yang baik ya. Ini Emmanuel Michael Benedis ya, ini dia menulis dalam bahasa Inggris ya. To our brother Muslim, please open your mind, eye and heart, even just a little. Your Prophet Muhammad is a false road. Ini tidak relevan yang saya baca saudara ya. Ini dia berbicara kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam ya. Ini dari otak Mukmin Konslet. Apa ini ya? Ini nama-nama suara ini kok aneh-aneh ya. Maaf Pak MYN, Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat. Setan adalah malaikat yang jatuh. Yang bilang Tuhan menciptakan setan siapa? Ya. Tuhan menciptakan malaikat yang jatuh menjadi setan ya. Jadi kalau ditanya setan diciptakan siapa ya? Diciptakan Tuhan. Tetapi waktu diciptakan Tuhan, dia bukan berupa setan, tapi berupa malaikat ya. Anda ini tidak mendengar penjelasan saya ya. Asal bicara saja. Jadi kira saya tidak memahami hal sederhana semacam itu ya. Ini dari Moses 22 ya. Kalau bicara setan jangan di gereja, kalau berani di Gunung Kawi atau di Pantai Laut Selatan. Kita bisa pulang hidup nggak tuh, Daud Tony? Ini Anda juga mengancam ini ya. Anda sedang mengkritik orang yang berbicara tentang setan, tetapi Anda ngancam ini. Artinya apa? Bicara di Gunung Kawi, bicara di Laut Selatan, memangnya setan bikin apa kita? Ya? Kalau misalnya saya pergi ke sana ya, lalu bicara tentang setan di Laut Selatan atau di Gunung Kawi, memangnya setan bisa cakar saya? Memang setan bisa gigit saya? Saya nggak percaya itu saudara ya. Saya jarang bicara tentang setan ya. Tetapi saya kalau diganggu setan sering saudara. Dan itu seperti makanan saya sehari-hari ya. Sering diganggu setan ya. Kadang-kadang malam-malam ya, tiba-tiba seperti merasakan sesuatu ya. Tetapi saya orang yang suka ngotot ya, keras kepala. Saya sengaja pergi cari tempat gelap, lalu saya berkata, setan, ayo muncul di sini sekarang. Saya nggak takut sama kamu.
Saya memiliki Yesus Kristus. Ya, saya akan terus beritakan kebenaran. Setelah itu saya berdoa, saya tidur, saudara. Tetapi sama saja, saya berbicara bahwa setan itu tidak mempunyai kuasa atas saya karena saya milik Yesus Kristus di sini, dengan di Laut Selatan, dengan di Gunung Kawi, atau di mana saja itu sama, ya. Tidak usah takut, saudara. Piet kalis. Di akhir zaman ini kita berperang melawan iblis. Jika iblis tidak dilawan dengan kuasa Roh Kudus, maka manusia akan jatuh ke dalam dosa. Saya rasa Pak Daud Tony hanya berbagi kisah supaya kita bebas. Berbagi kisah itu harus sesuai dengan Alkitab. Atau yang lebih benar itu bukan berbagi kisah. Gali Alkitab. Lalu jelaskan apa kata Alkitab mengenai setan sebagaimana yang saya katakan ini ketika saya memberikan tanggapan. Sehingga tidak jatuh ke dalam itu spekulasi-spekulasi yang tidak benar, ya. Ini banyak sekali yang saya bongkar tadi kan yang tidak Alkitabiah. Saudara tidak memperhatikan itu tadi. Dan ini justru berbahaya bagi iman Kristen dan justru berbahaya bagi peperangan rohani yang sejati. Ya, saudara. Ya. Yosef Trianggono, ini adalah akhir zaman. Ini adalah akhir zaman. Karena itu sudah tertulis. Nanti yang masih ada adalah kasih dan pengharapan, bukan Alkitab dan ajaran Alkitab. Nanti kapan maksudmu? Kalau konsumasi? Iya. Berarti firman Allah di dalam Alkitab ini yang memang sifatnya objektif dan universal dan berlaku kapan saja tetap berlaku, ya, di dalam dunia konsumasi, ya. Terutama semua hukum-hukum moral, ya, dan semua apa namanya itu pengetahuan tentang Tuhan, ya, pengetahuan tentang manusia tetap semua ada, berjalan, tidak dilenyapkan, saudara. Itulah firman Allah. Yesus Kristus berkata apa? Langit dan bumi itu akan lenyap, tetapi perkataanku, yaitu firman-Nya, tidak akan berlalu. Ya. Ini Arif Wicaksana 2. Arif Wicaksana mengatakan 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22, Nabi Elisa menyehatkan air di Yeriko. Jadi nggak ada masalah jika ada pendeta-pendeta berdoa untuk menolak virus menyehatkan udara. Berdoa agar wabah ini bisa cepat selesai, berharap Tuhan berbelas kasihan kepada kita, itu wajar, tidak masalah. Tapi menghadik supaya pergi, apalagi mengaku diperintahkan Tuhan, itu omong kosong itu. Ya. Kenapa tidak berhenti? Ayo coba. Sampai sekarang masih. Ya. Lalu apakah pendeta itu nabi seperti Elisa? Bukan nabi, itu bukan nabi. Saya bukan nabi, saudara. Kita pendeta yang membicarakan, yang mengkhotbahkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, bukan nabi. Kalau nabi langsung terima wahyu dari Tuhan. Kalau pendeta belajar Alkitab baru mengkhotbahkan firman. Itu perbedaan yang fundamental, ya. Jadi jangan tiru-tiru Nabi Elisa. Kamu bukan Nabi Elisa, pendetamu bukan Nabi Elisa. Ini konyol sekali, ya.